Iku mengke kenging sedanten iki garek nagih sitok-sitok nggih ta? Gampang. Akhir dugi biasanya akhir dugi niku teng pojokan. Yang biasa nih sing mojok-mojok ngeten iki biasane. Kon mlebu awang-awangan wis aku tak nang kene ae nang pojok pucuk. Nah biasane ngeten iki tandane. Apalagi lek wong gak ero berlian iki apa, ora tau ero, gak tau ero regane. Dikai, "Pak, Bu, sampean pilih pundi? Sapi sak truk nika, wis sak truk-truke gawonen." Nah, utawa watu sitok niki wau. Ya kae to nggih ngopo ngene iki. Rok niku yo sampe munggah munjuk. Hah? Niku apa jenenge klambi niku you can see. You kamu can bisa see melihat. Kamu bisa melihat semuanya. Wah. Wis bukan rahasia lagi. Majelis ingkang kados ngeten iki dados majelis ingkang paling mulia. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau natos dawuhaken bahwa thalabul ilmi afdhalul a'mal. Amal apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan keutamaan daripada hadirnya kita di majelis ilmu. Kapan itu? Idza sahhat fihi niyah. Ketika niat menuntut ilmu kita, di situ dasarnya adalah baik. Jadi banyak manusia itu bermacam-macam maksudnya. Tapi ketika hadir di majelis yang baik, ketika dengan niat yang terbaik, maka orang itu menjadi orang yang paling beruntung. Allahumma amin. Lek saumpama sik dereng baik, nggih. Ana sing niate niku ya sik gak penak. Lek gak teko engko diwarah engko kaya napa. Ada yang punya kepentingan saumpama. Ya insyaallah humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kelompok-kelompok kaum yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Nate riyen niku wonten setunggal tiang rentenir, Pak. Sumerep rentenir, Bu. Nggih. Sing senengane nganakne dhuwit. Lek ngutangi 1 juta engko balike 1,1 juta. Wonten teng mriki mboten wonten nggih? Teng mriko kathah. Teng mriki insyaallah mboten. Tiang niki wau adalah orang yang ahli maksiat, orang yang ahli riba. Lho wong lek kadung ngamalaken riba niku, Bu, niku sampun nantang perang Allah, nantang perang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wong sing riba niku dosane koyok dene menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Besar sekali daripada kecelakaan yang akan diterima orang-orang yang menjadi praktek riba. Ya di antaranya rentenir niku wau. Suatu saat rentenir niku wau sampun boten dipun senengi lah kalih tiang sampun terkenal tiang niku tiang bejat. Tapi pada kenyataannya mati suatu saat mati niku saged syahadat. Kita yang hadir pada pagi hari ini mungkin nggak bisa menjamin apakah kita mati dalam keadaan bisa bersyahadat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita syahadat. Hari ini sampai kita dibawa kepada kematian. Allahumma. Niku saged disaksikan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengembalikan madzalim, kezaliman yang pernah dia lakukan. Hasil renteniran niku ternyata dipun catat dengan buku catatannya, niki punya fulan, ini fulan dulu saya ambil sekian, niki tolong kembalikan. Dan mati kemudian syahadat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang syekh namanya Abdullah.
Ini bapaknya Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami niku ingkang ngarang kitab Safinatun Najah. Niku lek teng kalangan santri niku sudah kitab wajib fikih. Lah bapak ini ku yang punya kejadian menika. Syekh Abdullah ini punya guru namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Seorang ulama besar yang hidup di tanah Dhu Sabah atau Dhu Asbah yang berada di Hadramut sana. Tak terang nih enggak eruh sampean. Suatu saat niki Syekh Abdullah niku mboten masuk di dalam pengawasan pun beliau. Sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa hari gak ketok. Akhirnya pun dipun tangkleti. Wen Abdullah, di mana ini muridku satu ini Abdullah kok gak pernah nongol ini orang. Suatu saatnya begitu bertemu dengan Syekh Abdullah ditanya dan beliau menjawab, saya disibukkan dengan sesuatu wahai guru. Apa yang menyibukkan Anda wahai Abdullah? Beliau mengatakan, saya ini beberapa hari yang lalu disibukkan dengan tetangga saya yang dia terkenal durjana, terkenal sebagai orang yang jahat, ahli riba, tukang rentenir, tapi kemudian semenjak dia itu sakit dan hendak wafatnya, dia memanggil saya untuk saya dikasih tanya. Saya dikasih pertanyaan, gimana ini hukumnya, gimana ini hukumnya. Saya lalu jawab, lalu beliau minta tolong untuk mengembalikan harta-harta yang di situ ada kedzaliman-kedzaliman kepada manusia. Sembari dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya menyaksikan betul bahwa orang ini mati dalam keadaan bersyahadat. Saya heran seheran-herannya, lah wong niki tiyang mboten nate ngaji, tiyang niki mboten roh napa-napa, tiyang niki wong ahli maksiat, tapi matinya begitu indah. Apa gerangan kira-kira sebabnya? Shallu ala Nabi Muhammad. Guru ini pun tangklet, oh wong kae, nggih. Seminggu yang lalu orang ini datang di majelis saya. Seminggu yang lalu orang ini ndugeni majelis ngelmu. Dia datang terpaksa. Nah, iki enak dalile wong sing terpaksa kan. Karena dia ketika mencari di pintu-pintu orang untuk dimintai hasil rentenirnya, niku wong-wong bojone tiang-tiang sing direnteniri niku padha ngomong, lho bojone awak dhewe niku mboten wonten, Pak. Niki sedanten sami ngaji. Lho ngaji teng pundi? Teng majelisipun Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Teng Dhu Asbah. Oh, nggih. Begitu tanya satu lagi mengatakan begitu. Begitu mau masuk pasar, orang-orang di pasar juga enggak ada laki-lakinya, mereka semuanya enggak ada. Karena apa? Karena mereka berbondong-bondong, duyun-duyun semuanya pada datang di majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Wah, niki lek kula dugi mriko, niki mboten perlu nekani setunggal-setunggal. Tak sanggong nang kono enek kabeh. Ya, kula sanggong teng mriku mengke kenging sedanten iki garek nagih sitok-sitok nggih ta? Gampang. Akhir dugi biasanya akhir dugi niku teng pojokan. Yang biasa nih sing mojok-mojok ngeten iki biasane. Kon mlebu awang-awangan, wis aku tak nang kene ae nang pojok pucuk. Nah biasane ngeten iki tandane. Lah teng mriki mboten. Teng mriki sing ngarep karo sing mburi insyaallah padha. Allahumma Oke. Sampun begitu sampai dia itu datang menemukan orang-orang ya tenan dano megur nyanggongi tiang-tiang model ngoten niku. Lalu kemudian Syekh Abdullah bertanya, "Loh, bagaimana orang ini mendapatkan kebaikan itu sementara dia itu tidak dalam keadaan pengen mencari ilmu?"
Dia datang karena hajat. Rupanya ini selaras senada dengan hadis baginda Nabi Agung Muhammad yang menerangkan di hadis yang panjang, ringkese, niku wonten malaikat sing namine as-sayyahin. Atau disebut dengan as-sayyarah, malaikat yang keliling. Yaltamisuna ahla dzikri, orang-orang yang zikir. Arti zikir itu adalah orang-orang yang ahli ilmu. Karena hilakul zikri ay hilakul ilm. Perkumpulan ngelmu. Begitu mereka itu mendapati orang-orang yang ahli zikir, termasuk wong sing ahli ngelmu niku wau. Terus kemudian orang ini memilih iki wong iki. Gusti Allah tangklet bahwa a'lamu bihim. Gusti Allah niku tangklet datang malaikat itu sementara Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikat yang ditanya. Kam min mas'ulin wa huwa a'lamu minas sa'il. Berapa banyak min sa'ilin a'lam minal mas'ul. Berapa banyak orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, tapi diungkapkan ini untuk hikmah. Sehingga Gusti Allah tangklet datang malaikat, apa yang mereka inginkan wahai para malaikat? Apa mereka itu yang mereka lakukan? Oh, mereka itu yadhkuruna yumajjiduna wa yahmaduna. Mereka itu berzikir kepada Engkau, mereka itu mengagungkan Engkau, mereka itu mensucikan Engkau dan lain sebagainya. Oh, memang mereka itu apa yang diinginkan? Oh, mereka itu pengen surga. Lu apa ya wis terus surga kok ya pengen? Dereng Gusti. Derek nate mirsani sur. Wis kaya wong mangun pundi niki, Mangunrejo. Niki napa nggih sampun nate ningali surga? Derek nggih. Tapi jenengan ya pengen mlebu surga. Lho, urung tau ndelok kok ya wis pengen mlebu surga. Gusti Allah tangklet. Lah mereka belum pernah lihat. Kok sudah pengen masuk surga? Lek ya napa lek saumpama mereka itu telah melihat surga, wah ya pasti mereka akan semakin semangat untuk beramal soleh. Oh nggih. Terus yang dihindari napa? Yang ditakutkan dari mereka apa? Neraka. Lu apakah mereka pernah masuk neraka? Tahu bagaimana siksa neraka? Nggih mboten Gusti. Lu lek saumpama kita kasih tahu bagaimana siksa neraka, apa yang akan terjadi? Wah, mereka akan asyaddu firaran, akan bagaimana melakukan pelarian selari-larinya dari perkara yang menjerumuskan mereka ke neraka. Oh. Ya wis lek ngono ushiduka ya malaikati. Aku persaksikan kepada engkau wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahum. Saksikan ya malaikat, kabeh niku tak ampuni dosane. Allahumma amin. Allahumma wah, akhirnya malaikat niku ya oh nggih siap ngoten, tapi wonten setunggal malaikat niku protes dateng Gusti Allah. Gusti, fihim fulan laisa minhum. Tapi sing hadir majlis niku ono fulan, ada satu orang ini bukan golongannya. Innama ja'a li hajah, datangnya karena punya keperluan. Ya arep isol sandal to. Arep nagih utang to kate napa nggih. Yang penting dia itu datang bukan karena pengen cari ilmu. Dia datang bukan karena engkau. Dia datang karena ada keperluan duniawinya. Niki masuk, nggih diampuni dosane. Dawuhipun Gusti Allah, kabeh diampuni. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum.
Mereka itu adalah kelompok kaum yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Nah, makanya penak to nggih. Kawula panjenengan hadir teng majelis model ngeten iki tata niat. Lek urung iso tata niat, yo panggah budal, belajar untuk berniat yang baik. Mosok bendino Ahad kawula panjenengan disiram kalian ilmu agama terus ora terkikis, padahal watu niku saatos-atose watu kena tetesan air yang lembut, lama tetesannya yo bolong. Alhamdulillah. Pramila mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala estu dadosaken majelis menika majelis ingkang dipun berkahi. Majelis ingkang dipun istiqomahaken kalian Gusti Allah, dipun paringi slamet sedanten tiang-tiang ingkang saged istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki setiap Ahad nggih. Nggih. Bijing Ahad jenengan nggih rawuh. Masyaallah. Insyaallah panjenengan niat hadir sedanten nggih. Beijing Ahad yang akan datang itu saya tadi dapat kabar dari Pak Takmir bahwa akan datang tamu dari Palestina. Saking Palestina. Nggih. Selama ini kan sampean kula panjenengan ningali namung datang foto, datang video dan itu dalam keadaan menderita. Nggih? Maka salah seorang daripada mereka dibawa datang ke sini. Lalu terus jenengan pengenin napa, Bu? Arepe titip-titip no mboten? Engko mek mbok sawang to. Nggih. Kita itu sama mereka terikat dengan sebuah hubungan namanya hubungan ukhuwah Islamiyah. Wis ora peduli model nopo selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah yang mengikat kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Niku pun dipun stempel kali Gusti Allah. Lah tandane ikhwah niku napa? Tandane ikhwah itu ketika sakit ya kabeh melu sakit. Karena Nabi Muhammad SAW memisalkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya kal jasadil wahid. Koyok badan siji. Satu anggota badan terluka maka akan memberikan reaksi kepada seluruh badan itu. Bisahari wal humma. Sehingga seluruh tubuh merasakan cekot-cekot. Sahar mboten saged tilem, humma panas, demam tinggi, padahal permasalahan hanya di ujung jari kelingkingnya, kecepit lawang. Nah, saumpama nggih, jari kelingking kecepit lawang terus putul. Naudzubillah min. Muga-muga selamat sedanten. Nggih. Lah terus niki wau ternyata memberikan reaksi kepada seluruh tubuh. Mboten saged tilem bengine, kemudian humma, demam tinggi. Kenapa? Mereaksi datang ini. Ini adalah hubungan muslim satu dengan muslim yang lainnya. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, mata ikut menangis padahal yang sakit ujung jari. Kuping melu gembrubuk padahal sing kecepet sing lisan ikut berkomentar. Ya Allah Gusti. Lek gak nyelathu tanggane. Lek sing nyepet tanggane celathu entek niku. Padahal sing kecepet napa? Jarinya. Itulah napa? Ibarat muslim satu kepada muslim yang lainnya. Maka dalam rangka merealisasikan apa yang ditandakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad menika, kawula panjenengan niati nulungi dulure awak dhewe. Lah sak susah-susahe kula panjenengan syukur datang Gusti Allah. Mereka untuk makan saja mereka tidak tahu apa yang harus bisa dimakan nanti sore. Apa yang bisa dimakan nanti kemudian harinya. Mereka tidak tahu bagaimana apakah ini hari adalah hari terakhir bagi mereka. Karena sewaktu-waktu bisa jadi roket datang di depannya. Untuk roket sing dina pangan iku. Roket.
Nggih. Alhamdulillah kawula panjenengan ya sing biasane ngeluh-ngeluh niku lho jenengan mikiri nika. Wah urip niki pir sakniki golek dhuwit angel jan masyaallah. Nah, sampean gak kerasa bahwa tempat jenengan ini adalah tempat kenikmatan. Mereka terkadang harus menangis, meratap kepada Allah karena pengen hidupnya seperti panjenengan. Tapi kali ini kita lihat mereka betul-betul telah merasakan nikmatnya sebuah perjuangan. Mugi-mugi estu-estu mereka yang berjuang di jalan Allah diluruskan semua niatnya. Mereka sehingga betul-betul perjuangannya adalah li'la kalimatillah, menjaga izzatul Islam, kemuliaan Islam. Kenapa? Karena mereka bukan hanya sedang melindungi akan negaranya, pengen kemerdekaan negerinya, akan tetapi perangnya mereka, perlawanan mereka adalah merupakan bentuk mereka menjaga daripada kemuliaan Islam. Karena ada simbol Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ketika hancur, semua orang Islam yang terhinakan. Ketika direbut, semua orang Islam yang terhinakan. Dan itulah alasan kenapa tanggal 7 apa waktu itu? 7 apa? Waktu itu penyerangan pertama tanggal 7 Oktober ya, pertama itu. Itu karena dasar itu. Karena kalau tidak hari ini penyerangan, besok akan dibuat diacak-acak Masjidil Aqsa dengan peribadatan orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min. Makanya kemudian mereka melakukan sebuah serangan-serangan yang akhirnya membawa sebuah serangan balik yang membawa menelan korban sampai ribuan orang. Para rawuh hingga dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, jenengan mboten usah khawatir. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah itu senantiasa akan berada pada pertolongan hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan khawatir. Jenengan niati untuk menolong saudaranya agar supaya kita juga ditolong oleh Allah. Mungkin selama ini kita punya hajat tidak dikasih qabul oleh Allah, punya urusan tidak pernah dikasih gol oleh Allah, bukan karena apa-apa, bukan kurangnya usaha dan upaya, tapi ternyata Allah itu sedang menginginkan kamu peduli kepada saudara kamu. Sehingga ketika kau peduli kepada saudara kamu, Allah akan kasih kepeduliannya. Begitu kamu tidak peduli dengan saudara, Allah juga tidak akan pernah peduli kepadamu. Begitu kalau kita mau berpikir tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semugi-mugi kawula panjenengan saged dados tiyang ingkang sesuai dengan yang diharapkan Kanjeng Nabi. Dadi para wong-wong sing ditresnani Kanjeng Nabi. Bukan hanya selama ini yang mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah, tapi hendaknya menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Orang mencintai itu bisa jadi sakit hati. Tapi kalau sudah dicintai insya Allah penak kabeh. Nggih napa mboten? Iki ana sing jomblo-jomblo sampai sakniki niku dereng rabi-rabi niku biasane mencintai seseorang yang tidak dicintai. Ya, mencintai seseorang yang dia itu tidak dicintai. Atau tidak ada imbal balik cintanya. Makanya tertolak cintanya saat ini trauma, rabi-rabi. Cintanya Kanjeng Nabi niku pripun? Dateng umat niki para rawuh. Kanjeng Nabi niku akan memberikan cintanya, dan ketika Nabi sudah cinta, yang berperan bukan lagi Nabi, tapi Gusti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah satu pintu yang menuju kepada Allah. Pramila tatkalanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan wahai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu ketika kalian itu merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikuti Allah. Tapi yang difirmankan oleh Allah, diperintahkan untuk disampaikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ngikuti Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi? Yuhibbukumullah. Bukan kalau kau ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, aku akan cinta kepada kalian. Bukan lagi Nabi. Tapi yuhibbukumullah. Allah yang akan cinta kepada kalian. Bukan hanya sekedar demikian. Allah juga berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian mau punya dosa yang banyak, setinggi gunung, sebesar selebar lautan sekalipun kau punya dosa, tapi begitu kau perbaiki hubunganmu dengan Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau idolakan Rasulullah, kau ikuti langkah Nabi Muhammad, maka yang diberikan oleh Allah akan cinta kepada kalian dan ampuni dosa kalian. Allahumma. Ini menunjukkan bagaimana keagungan Nabi Muhammad. Dan bagaimana luas rahmatnya Allah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang model apa? Hamba yang model apa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara Nabi Muhammad di situ adalah sebuah patokan untuk bagaimana Allah cinta atau tidak cinta kepada hambanya. Allah akan ampuni atau tidak ampuni sebuah hambanya. Para rawuh, pramila begitu Allah mulyakne Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku ndadosaken taat kepada Nabi adalah bentuk taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul, maka dia telah benar-benar taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Nabi, pasti itu adalah maksiat kepada Allah. Tidak ada alasan orang itu tidak kemudian memperbaiki hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, sing penting kula tak ahli ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad sudah cukup. Buat apa saya bersolawat kepada Nabi? Saya tak zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Keliru. Kenapa? Karena Allah jadikan pintu semuanya itu adalah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para rawuh yang dipun rahmati Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala agungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan itu Allah Subhanahu wa taala setiap amalan yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu nilainya tidak sama dengan hal-hal yang lainnya, sehingga ulama niku sampai mengatakan bahwasannya percontohan atau permisalan orang yang meneladani Kanjeng Nabi itu adalah permisalan sesuatu yang kecil tapi istimewa. Niki ibu-ibu mesti ngerti niki. Al-amalu bittiba lahu sallallahu alaihi wasallam niku ulama ndawuhaken. Mengamalkan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngurip-ngurip sunai. Mengidolakannya. Pengamalan tersebut mithaluhu mithalul jauhar. Perumpamaane koyok perumpamaan berlian. Berlian. Al-ghali al-muthmin. Yang harganya mahal berharga. Kalau mau dibandingkan wa ghairuhu minal asya'il muthminah. Kalau mau dibandingkan dengan perkara-perkara yang mahal juga yang lain.
Contoh. Wong Mangunrejo niku lak seneng sapi ya. Tasik kata sing ngingu sapi nggih Pak nggih. Sapi niku larang nggih. Berharga nggih. Gede, semakin gede semakin larang. Berlian niku kadang-kadang cilik. Malah sak jempolan ngeten mawon. Niku perangkret ya sak jempolan niku. Sing tukang ahli berlian roh. Pirangkret niku. Niku lek karo sapine sampeyan sakmene berlian ngoten niku karo sapi 10 kira-kira wong mriki pilih pundi? Walah ya ora kira. Sing dipilih mesti sapi sing genah-genah ae lah, Beb. Nggih ta? Nggih ta? Apalagi lek wong gak ero berlian iki apa, ora tau ero, gak tau ero regane. Dikai, "Pak, Bu, sampean pilih pundi? Sapi sak truk nika, wis sak truk-truke gawonen." Nah, utawa watu sitok niki wau. Ya kae to nggih ngopo ngene iki. Nggih napa mboten? Seperti itu. Faqalilu hakal katsir min ghairiha. Maka sedikitnya itu perumpamaan seperti banyaknya selain daripada berlian yang sesuatu yang berharga. Tapi ingat, tidak akan bisa menghargai berlian dan tahu bagaimana harga dan kemuliaan berlian kecuali orang-orang yang ahli sing kenal berlian. Ono alate tester. Dia tahu 4C di dalam berlian. Color, clarity, apa nih? Cutting, sitoke lali aku. Ono 4C pokoknya lek kula kumpul karo wong-wong tukang berlian niku lho. Nggih. Ada diperhatikan niku 4C. Bagaimana potongannya? Oh, keret. Yang terakhir keret. Ukurannya, potongannya, kejernihannya, warnanya. Nah, ini menentukan harga berlian. Yang tahu siapa? Jauharah. Yang tahu orang-orang yang ahli berlian. Dia dengan ketelitiannya, dia dengan pengalamannya, dia dengan alat testernya, dengan segala kelengkapannya mampu membedakan berlian yang bagus dan berlian yang tidak baik, berlian yang asli maupun berlian yang palsu. Dia bisa membedakan, lalu dia bisa memperlakukan berlian dengan baik. Ora sembarangan. Niku sampai teng pare-pare niku pernah ditemukan berlian harganya 11 triliun. Niku lek di karpet duit 100.000 di karpet mulai mriki sampai pelem mriko. Sik kurang, sik lurah. Ya. 1 triliun niku 1000 miliar. Duit sak miliar ora tau ndelok. Heeh, ora. Niku 1000 ping 11, masyaallah. Ya, luar biasa. Pramila para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kawak dhewe niku memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti langkahnya Kanjeng Nabi Muhammad, menghargai sunnahnya Nabi Muhammad, memperjuangkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya itu. Eman lek sampai kita itu ketinggalan, bahkan nangis ketika kita itu ketinggalan, itu kalau dia benar-benar kenal Nabi. Orang yang nggak tahu berlian, juga bakal bisa menghargai berlian. Orang yang nggak tahu Nabi, yang nggak punya hubungan dengan Nabi, yang tidak kenal kemuliaan Rasulullah, tidak akan mampu mengikuti Nabi Muhammad. Bener mboten? Ya awak dhewe diukur dhewe-dhewe. Salat sunahe piye? Diukur kiambak kia. Salat sunahe pripun, poso Senin Kemise pripun, siwakane piye? Pakaiannya gimana? Niku pun jenengan ukur kiambak-kiambak. Itulah kadar kamu punya hubungan kepada Rasulullah.
Lah sementara kadar ittiba itu yang menentukan dekat dan jauhnya kita dari Nabi. Lah kadar dekat dan jauhnya kita dari Nabi adalah kadar selamat dan tidak selamatnya kita. Heeh, ora? Jenengan teng dina kiamat benjing niku bakal ngendelne amale apa ngendelne syafaate Kanjeng Nabi? Pengen ditulungi apa pengen kemeret aku nggih amal aku ahli salat aku ngene. Pengen leres sepakat niki? Kabeh pengen syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad, betul? Lah sementara ulama niku ndawuhaken qadru qurbil insan minal habib sallallahu alaihi wasallam bi qadri tibaihi lahu. Bi qadri tibaihi lahu. Seorang itu ukuran dekat dan jauhnya seorang dari Kanjeng Nabi Muhammad nanti di hari kiamat adalah bagaimana dia itu mengikuti kepada Nabi Muhammad. Sepanjang apa? Memperjuangkan seperti apa? Gak usah ado-ado lah. Sebentar lagi ya Allah panjenengan gak usah sebentar lagi mangke dalu. Mangke dalu niku tahun apa? Tahun baru. Lah Bapak Ibu kira-kira ya wis gak bakal melu tahun baruan lah. Wis telat. Nggih ta? Tapi kan kita punya tanggung jawab anak-anak, Pak Bu. Kita kan punya tanggung jawab keluarga, betul? Nggih mboten? Jangan-jangan kita ini ahli ibadah. Jangan-jangan kita itu ahli masjid. Jangan-jangan kita itu ahli zikir. Jangan-jangan kita itu adalah orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada dasarnya ketika kita nanti hendak dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bakno digandoli kali keluarga nih. Digandoli kali anak putu nih. Kenapa? Karena ini adalah orang yang tercegah kebaikan. Abu Laits As-Samarqandi niku pernah mengatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama kali yang akan menghalangi seorang, yang akan menggantung kepada seseorang, nyeret tiang niku wau dadi wong sing ahli surga gak sida. Siapa yang pertama kali akan minta pertanggungjawaban itu? Ahluhu wa auladuh, keluarga dan juga anak-anaknya. Mereka keluarga dan juga anak-anak itu akan mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, wong sing ahli taat, tapi membiarkan anak-anak mereka itu dalam keadaan bodoh, dalam keadaan melakukan maksiat, dibiarkan, diumbar. Tidak ada pencegahan, tidak ada tindakan. Wong sing ngoten iki mereka akan mengatakan, ya zalim. Ya Allah, itu adalah bapakku sing zalim. Khudh lana haqqana min hadzal rajul, berikan hak kami dari orang ini wahai Allah. Kenapa? Karena lam yu'allimna umura dinina. Dulu dia tidak kasih tahu ini yang baik, ini yang enggak baik. Biar aku tahun barunan Gusti ya dijare mawon, sehingga saya itu ikut mabuk-mabukan, saya ikut konser, saya ikut bermaksiat, saya ikut terjerembab kepada ini dan itu. Ternyata sebabnya apa? Orang tua yang membiarkan. Wa kana yut'imunal haram, dia di masa dunia dulu kasih makan kami perkara-perkara yang haram. Dia enggak peduli dengan korupsinya, dia enggak peduli dengan ribanya, hasilnya dikasih makan kami. Wa nahnu la nadri, sementara kami tidak paham, kami tinggal makan. Niki tanggung jawab bapak-bapak. Kok masih bekerja yang di situ ada unsur kedzaliman kepada orang lain. Lalu hasilnya dikasih makan kepada keluarga. Hati-hati. Keluarga itu makan makanan sing haram, anak putu kalau panjenengan makan makanan yang tidak baik, akan memaksa seorang itu untuk jauh kepada Allah. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Orang yang makanannya adalah makanan yang haram, asad jawarihuhu, seluruh anggota badannya akan bermaksiat. Sya'a am abah, mau tidak mau. Penginin moto melek iso tahajud tapi panggah
pelet. Pengine tangan saged bersedekah tapi tetap abot. Pengine sikil niku yo iso nang masjid tapi mesti tetap lebih pilih kepada yang lain. Kenapa? Karena faktor makanan. Yang tanggung jawab sing golek sapa? Ya bapak. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pramila menika penting. Niku jangan diremehkan, masalah ngurusi anak, ngurusi keluarga niku jangan diremehkan. Niku sampai dipun katakan dalam sebuah riwayat hadis, niku dipun sampaikan apa? Bahwa ma yalqallahu 'abdan, ma yalqallaha 'abdun, tidak berjumpa kepada Allah seorang hamba bidzambin, dengan membawa satu dosa a'dham min jahalati ahli, yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Gak dikasih tahu, gak dikasih keperingatan. Bahaya. Bahkan Kanjeng Nabi niku natos dawuhaken la yadkhulu al-jannata, tidak akan masuk kepada surganya Allah ad-dayyuth. Siapa? Ad-dayyus. Sahabat niku tanglet. Ya Rasulullah, wa mad dayyus? Wa man ad-dayyus? Siapa itu dayyus? Kok ngelongso banget gak iso mlebu nang gone surga? Kanjeng Nabi ndawuhaken, alladzi yuqirrul khabath ala ahli. Yang membiarkan keburukan tumbuh kembang dalam keluarganya. Anake diapeli wong lanang. Anak wedoke diapeli wong lanang sing kudu mahrame, meneng malah dikei teh. Ana apa ora wong kene ayo. Anake digondol malah disangoni, "Engko mulia aja wengi-wengi ya, iki nggih tuku bensin." Ngekeki pindang nanggone kucing. Kucing, titip pindang iki aja mbok apa-apane ya, wis delok entok dak apa-apa, aja mbok embus-embus, aja mbok pangan. Kucing yang meyong tok. Silap titik ilang niku. Nggih napa mboten? Wis ngoten iku para rawuh. Pramila niki wong yang sepah enggak boleh kecolongan. Harus betul-betul hati-hati pun cukup. Saya itu berapa kali kalau acara waktu malam tahun baru model ngeten iki, nggih, niku wonten ada acara counter, acara napa? Sholawatan ya untuk mengkanter acara-acara kemaksiatan. Konser-konser kumpul lanang wedok omben-omben mendem-mendeman niku. Nah, niku pulang dari situ barengan sama pulang mereka. Jam 2, jam 3 ngoten ya. Niku saya melihat tidak 1, 2. Sepanjang jalan niku saya lihat wedok-wedok niku digandeng karo wong lanang, diapit wong tengah sampai dalam keadaan kepalanya dengkleng ini. Tak delok iki anake sapa? Anake sapa? Sapa iki bapake niku yo kadang-kadang lagi tahajud, bismillahirrahmanirrahim. Ibuke lagi ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi salat Allahu Akbar, anake teler. Hah? Dia enggak tahu, dia enggak mau tahu menau. Ternyata sedemikian itu yang terjadi kalau orang tua niku membebaskan anak. Tanggung jawab besar sekali, Pak. Loh, Beb, tapi kan saya ini waktunya tinggal 5 menit ini. Beb, saya ini kan cuman nggak ikut pesta-pesta gitu ya ndak melu. Saya juga ndak ikut lah trompet-trompet ya mboten melu-melu. Tak pakai topi-topi kerucut ya nggak melu-melu. Tapi saya itu kan Yusmek Gurya barber kan jalan-jalan. Ya ndelok suasana gitu loh, ndelok wong rame niki lho. Melu mupeng-mupeng mekur JJF jalan-jalan malam. Lho ngenteni apa? Mengke ya ngenteni jam 12. Engko lek wis jam 00 engko terus ana mercon-mercon engko seneng anak kula niku suweneng kali kembang api. Alasan itu yang sepah kadang-kadang model ngoten niku. Nggih ta? Itu kadang-kadang demikian, Pak Bu. Kanjeng Nabi niku sudah memberikan peringatan. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in.
hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kanjeng Nabi niku sampun kasih warning. Nanti akan datang orang-orang yang mengikuti daripada orang-orang sebelum kalian. Umat sebelum kalian. Perilakunya akan mengikuti mereka. Gaya hidupnya adalah gaya hidup mereka. Seakan-akan Nabi Muhammad yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu sudah tidak ada pada mindset atau diri seorang tersebut. Enggak di pakaiannya, enggak di amaliyahnya, enggak di perkataannya, enggak di mana-mana sudah tidak cocok sama Nabi Muhammad. Akan mengikuti orang-orang terdahulu. Mengikutinya bukan langsung blek pindah agama, tidak. Tapi Nabi Muhammad memprediksikan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Tapi nanti kalau sudah titik temunya sudah terjadi, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Dalam riwayat lain, law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Sehingga pada suatu saatnya kalau sudah mengakar sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta itu dia sudah mengikuti, nantinya akan diajak ke lubang biawak juga akan ikut. Lubang biawak itu dipermisalkan oleh Kanjeng Nabi karena lika-liku, kecil cilik lika-liku. Sesulit apapun dia akan jalani. Kalau kayak permisalan sing gampang nggih. Sampai gak masuk akal tetap akan diikuti. Ngeten. Wong biyen, tiang biyen niku lek enek celana suwek umume niku ditambal. Betul? Terus kemudian lek wis gak pantes, gak layak pakai ya dibuang ngoten nggih. Sakniki anak-anak kawula panjenengan nang toko golek sing suwek. Heeh apa ora? Loh, tujuan pakaian itu menutup aurat, tapi sakniki malah pilih sing buka aurat. Orang itu umumnya semakin pakaiannya panjang, dia bisa menutupi auratnya. Itulah yang dicari dari sebuah pakaian. Tapi saat niki anak-anak awak dewe, orang-orang zaman sekarang masuk ke toko golek pakaian sing paling cilik. Semua brek, rok niku yo sampai munggah munjuk. Hah? Niku apa jenenge klambi niku you can see. You, kamu, can bisa si melihat. Kamu bisa melihat semuanya. Wah, bukan rahasia lagi. Jadi ibu-ibu niku wis ketok kabeh naudzubillah min dzalik, perempatane, pertigaane, kabeh ketok. Oh, ora celengane, masyaallah. Naudzubillah min. Nah, apa ora? Loh, ini yang terjadi. Loh, contoh lagi. Ono wong barat niku rambutnya abang. Irunge mancung, putih, ganteng kita. Lah ono wong Mangunrejo, wonge ireng, cendhek, lemu, pesek. Terus rambutnya dibang. Jan persis garangan. Nggih napa mboten? Loh niku lek diomongi karo wong ora pantes awakmu, aneh. Ngono ki ngomongke lho, iki tren terbaru. Klambi suwek, celana suwek dikandani karo tanggane, mbok yo sing genah lek klambenan. Loh, ini tren terbaru. Sudah di luar logika, itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai suatu saatnya ketika mereka telah mengikuti sedikit demi sedikit, mereka itu akan berdalih dengan dalih apapun untuk membenarkan pengikutannya kepada orang yang dicintainya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai. Karena membiarkan pengikutan sedikit demi sedikit itu lah. Wong-wong jilbaban, wong-wong kopyan, wong-wong Islam padha mlebu nang gereja. Hah? Oh, lek dulu mboten, dulu namung sebatas mungkin di luar semisal. Tapi itu dibiarkan sampai pada akhirnya masuk ke dalam gereja, melu nggawa tumpenge. Terus kan apa-apa, sing penting sholawatan. Yo kadang-kadang sholawatan barang. Dipermainkan oleh mereka.
Sehingga akhirnya izzatul Islam hancur. Gara-gara oknum-oknum orang-orang yang mengatasnamakan toleransi yang kebablas. Niku toleransi, bukan toleransi. Kenapa? Ada toh video-videonya itu melu nyanyi kerohanian itu kan ritual ibadah, Pak. Sudah bukan lagi melu-melu bukan. Untuk elok bawang mana niku melu masuk ke dalamnya. Itu prosesnya tidak langsung. Prosesnya sedikit sampai ngono kuwi fa naudzubillahi min dzalik sampai akhirnya nanti murtad. Naudzubillahi min dzalik. Makanya nggih jangan remehkan yang demikian ini. Itu memang yang sudah diinginkan oleh Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an kan ngaten walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai mengikuti agama mereka. Disiniku milah itu bukan hanya agama ritualnya tapi lifestyle mereka. Kehidupan mereka, cara bicara mereka, cara pendidikan mereka, niku akhirnya melu. Itu keinginan Yahudi dan Nasrani. Makanya muga-muga saged dijagi nggih. Mugi-mugi kawula panjenengan semuanya saged betul-betul mengikuti Rasulullah. Mengidolakan Kanjeng Nabi. Tidak kemudian malah menyakiti hati Rasulullah ketika kita meninggalkan dan juga tidak mengindahkan akan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi putra-putri kawula panjenengan dadosaken putra-putri ingkang saleh salehah. Putra-putri ingkang saged banggaaken dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri yang berpendidikan dengan pendidikan Kanjeng Nabi Muhammad. Putra-putri yang tidak hanya sukses di atas dunia, tapi sukses juga di akhiratnya, sehingga tidak ada tanggung jawab bagi seorang orang tua yang banyak ibadah, yang banyak beramal saleh, ketika dia dapati anaknya adalah anak yang ahli maksiat. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dadosaken majlis menika majlis ingkang terus dilanjutkan, terus diistiqomahkan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ingkang gadah hajat di antara kawula panjenengan berkat hadir kita di majlis ini. Allah Subhanahu wa taala kabulaken hajat-hajat kawula panjenengan duniawiyah bil maisarah, ukhrawiyah bil maghfirah. Dan mugi-mugi ingkang nandang gerah sakit kawula panjenengan mugi-mugi dipun paringi sembuh. Engkang gadah musibah Allah Subhanahu wa taala angkat musibahipun, terutama yang ada di Palestina dari saudara-saudara Islam kawula panjenengan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka dengan sebaik-baiknya pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan daripada orang-orang al-kafarata wal musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka-mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani yang kemudian menghancurkan, memerangi Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sehancur-hancurnya ketika mereka tidak berhak untuk mendapatkan daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan semuanya panjang umur, sehat afiat, mati dalam keadaan husnul khatimah, fi khair wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Shalawatullah wa salamu alaihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka kamal afi wal afiyah wal mu'afah daimah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وما قدرت الله لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fihi ya arhamar rahimin. Barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ahlina wa la tadurrahum wa wafiqna wa fikum li ta'atik wa ta'ati rasulik warzuqna birrahum warzuqna birrahum warzuqna birrahum rabbana ya dzal baha wa dzal sana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin. Ya Allah,
yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisadri gamin ya Allah waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin indana wamnun bitaubatin lana anta habibut taibin bijahi sayyidina rasul wal hasanani wal batul wal murtada bil fakhul wajahi jibril amin thumma salatu wassalam ala nabiy khairil anam wa alihi al-ghiril kiram wa sahbihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.